Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan aplikasi Corel. Yang saya gunakan adalah tahun 2019. Ya, untuk pertama kali kita buka dulu aplikasinya. Ini adalah tampilan utama. Nah, basic menggunakan aplikasi ini adalah kita membuat halamannya dulu. Jadi ketika kita membuat desain, kita mesti setting dulu halamannya. Nah, untuk membuat halamannya, kita bisa di new document, kita klik, atau kita klik file, new, atau shortcutnya CTRL-N. Bisa kita ketik. Nah, kita klik saja ini. Kemudian untuk name di sini bebas. Kita mau gunakan nama apa? Kita mau buat nama apa? Jadi nama ini digunakan untuk membuat halaman yang mau kita buat. Ya, jadi misalnya saya mau buat namanya desain logo. Jadi nama ini bebas ya. Kamu mau buat apa aja itu bebas. Nggak diganti pun boleh, nggak ada masalah. Kemudian ini kita tetap pilih saja custom. Kemudian halamannya kita buat satu saja. Kemudian ketika kita menggunakan aplikasi ini, ketika kita ingin mendesain, maka yang kita pilih adalah CMYK. Tapi ketika kita akan mencetak atau ingin menunjukkan hasilnya kepada kliennya atau kepada teman kita, maka kita bisa pilih yang ini, RGB. Ya. Jadi ketika kita memulai desain, kita pilih CMYK. Ketika kita sudah selesai mendesain, mau kita jadi JPG atau JPEG, maka kita ubah menjadi RGB. Atau misalnya ketika kamu mendesain undangan, kamu pilih CMYK. Nah, ketika kamu selesai mendesain undangan, kamu ingin menunjukkan kepada si pemesan, maka kamu simpan dulu file jadi JPG dan pilih RGB. Jangan CMYK, nanti tampilannya berbeda. Dan ketika kamu ingin mencetak undangan itu, maka pilihlah yang CMYK. Atau kamu mau desain spanduk juga sama. Kamu desain spanduk CMYK, ketika kamu ingin menunjukkan hasil desainmu, maka kamu pilih ini RGB. Kemudian kamu bawa ke percetakan, maka file tetap CMYK. Ya, untuk text size kamu bisa pilih di sini mau yang mana, A4 dan sebagainya. Ya. Satuannya di sini kamu bisa pilih senti, mili dan sebagainya. Saya pilih yang inci. Saya pilih yang senti. Nah, ketika saya pilih di sini A4 atau A1, nanti ukurannya akan mengikuti. Ya, jadi kamu bisa pilih sesuai yang sudah dibuat, yang sudah ditentukan, atau kamu bisa buat custom. Kalau kamu buat custom di sini tidak usah kamu pilih aja custom. Ya, maksud saya nggak usah dipilih salah satu A4 atau yang lain, F4 dan sebagainya. Kamu langsung ubah saja di sini. Ya, jadi kamu bisa buat ukurannya itu custom sesuai keinginanmu. Misalnya kamu ingin membuat undangan, maka berapa ukuran undangan. Ketika kamu ingin membuat misalnya spanduk atau logo atau desain yang lainnya, kamu bisa buat di sini ukurannya sesuai. Misalnya kamu ingin membuat spanduk, ukurannya berapa? Ukurannya misalnya 2 meter kali 1 misalnya. Ada tidak di sini? Nggak ada ya. Kita buat 200 kali 1.
Ya, kamu bisa pilih begini, kamu bisa buat begini. Ya, tapi biasanya atau biasakan kalau membuat itu nanti ukurannya itu harus lebih daripada desain yang mau kamu buat. Kalau kamu buatnya misalnya 2 kali 1, maka kanvasnya atau halamannya jangan pas 2 kali 1. Bisa saja kamu tambahi 10 cm-nya. Ya, jadi desainnya itu tidak pas-pasan. Tapi nanti tetap kamu buat ukurannya 2 kali 1. Nah, setelah itu kita okekan. Nah, ini adalah halaman yang kita buat tadi. 2 meter kali 1. Di sini kita bisa lihat. Ya. Kita bisa cek, oh sorry. Nah, kita bisa ubah di sini. Atau di sini juga ada. Ya, kita bisa ubah satuannya mau jadi apa, tampilannya dari sini. Saya pilih senti. Ya. Di sini juga ada satuannya. Nah, dia akan berubah. Ya, saya biasa menggunakan senti. Nah, kunci utama dalam mendesain adalah sebetulnya bukan hanya aplikasi ini, mau aplikasi apapun itu, Photoshop juga sama dan sejenisnya. Ini adalah toolsnya. Ini ada banyak sekali toolsnya. Jadi ini adalah fungsinya untuk kita mendesain. Jadi istilahnya ini adalah alat-alat yang mau kita gunakan. Ya, kalau kita mau misalnya mau mindah-mindahkan, maka kita pilih yang selection atau position ini, the move tool. Kalau di Photoshop yang kita pilih, maka nanti kita akan bisa pindah-pindahkan. Ya, ketika kita membuat bentuk bulat seperti ini misalnya, maka ada di sini posisinya dan sebagainya. Ya, nah kali ini saya akan menjelaskan basic dalam menggunakan aplikasi ini. Ya, untuk membuat teks di sini ada A, simbolnya A. Ini kita ketik, jangan diblok, ya, tapi kita ketik saja. Nah, seandainya kamu sudah memblok gini, nah kamu tinggal pilih move tool, klik kemudian delete. Jadi apapun itu ketika kamu mau mendelete, silahkan pilih move atau position ini. Bisa contohkan. Nah, misalnya saya ingin mendelete salah satu, maka saya pilih yang ini. Ya, ada di atas, paling atas ya, namanya select position. Kemudian saya klik yang mana yang mau saya hapus, kemudian saya tekan tombol delete di keyboardnya. Atau saya blok, saya delete. Ya, jadi itu fungsinya. Nanti fungsinya ini untuk memilih kemudian mau kita apain. Ketika kita pilih mau kita delete, maka kita tinggal tekan tombol delete. Ketika kita pilih mau kita pindah-pindahkan, ya kita tinggal klik tahan kemudian kita pindahkan mau di mana posisinya, seperti itu. Ya, kemudian mau kita kasih warna di sini ada, kita bisa pilih. Ya, kita mau kasih warna kuning, kita juga bisa pilih. Baik, saya akan kembali lagi ke teks. Nah, untuk teks kita pilih yang A, simbolnya. Ya, ini dia. Nih. Kemudian kita ketik misalnya nama saya. Ya, ini kecil sekali. Ini kita bisa blok. Nah, begini. Nah, untuk tulisan ini, teks ini di atas adalah untuk ukurannya. Kalau kita lihat di sini hanya maksimal 200. Tapi seandainya kita mau lebih daripada itu, kita tinggal ketik saja di sini. Maka dia nanti akan mengikuti. Seperti ini. Ya, lebih dari ini juga bisa. Kita tinggal ketik saja. Dia akan mengikuti. Ya. Seandainya kamu mau mengubah namanya, seandainya kamu mau mengubah, maka kamu kembali lagi pilih. Kemudian kamu klik di tengah-tengahnya di salah satunya,
kemudian kamu ganti. Nah, kamu bisa ubah manual. Atau kalau kamu mau mengecilkan, di sini ada di sudutnya juga ada. Di sini ya. Tapi biasakan jika ingin mengecilkan, jangan kamu klik yang di sini. Ya, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini akan saya bandingkan ya. Saya ulangi. Ini saya kecilin aja dulu ukurannya, misalnya 5. Nah, seperti ini. Ini saya copy. Ya, untuk mengkopinya seperti biasa. Seperti pada umumnya shortcutnya Ctrl+C, Ctrl+V. Kemudian saya bandingkan ya. Nah, ini ketika saya mengecilkannya menggunakan yang ini, saya klik, hasilnya seperti ini. Kemudian ketika saya mengecilkan yang ini berannya, saya pilih di sudut salah satu, apakah yang ini, apa yang sudut sini, apa yang ini, atau yang ini. Saya klik, maka dia akan lebih baik hasilnya. Nah, bisa dilihat. Ya, dia akan menyesuaikan. Kemudian saya copy lagi. Nah, bagaimana kalau kecil? Tadi kan besar dikecilkan, kalau ini kebalikannya. Karena saya gunakan ini, maka hasilnya akan seperti ini. Hasilnya tidak bagus. Atau saya gunakan yang ini. Nah, bisa seperti ini. Ya. Tapi ini bisa digunakan kalau kamu ingin custom. Custom itu maksudnya ya kamu ingin misalnya tulisannya seperti ini, kamu bisa custom. Atau seperti ini. Atau kamu bisa membuat lebih panjang, nah itu boleh. Custom. Tapi seandainya kamu membuat tulisannya sesuai dengan yang asli, tidak berubah, maka pilih salah satu di sudutnya. Maka dia tidak akan mengubah bentuk tulisannya. Apakah menjadi lebih panjang dan sebagainya. Ya. Itu untuk membuat teks atau tulisan. Kemudian di atas ini adalah font. Ya. Nah, ketika kita ingin mengubah tulisan fontnya, maka kita harus klik dulu salah satu. Jadi kalau ada di sini dua teks yang mana mau kita ubah? Kita mau ubah teks ini, maka ini yang kita klik. Kemudian kita pilih fontnya. Misalnya saya mau pilih font yang ini. Ini boleh. Kemudian yang ini saya klik. Saya mau pilih font yang, misalnya font ini. Nah, ini harus saya ubah dulu. Biasanya seperti ini. Iya. Nah, jadi kalau membuat undangan, fontnya seperti ini. Ini dia. Ya. Kemudian kita bisa mengubah warnanya. Jika kita membuat teks di awal itu warnanya hitam. Nah, ketika kita ingin mengubah menjadi kuning, hijau, dan sebagainya, maka kita harus memilih salah satunya dulu. Teks yang mana yang mau kita edit? Kembali lagi kita menggunakan ini, position. Jadi seandainya di sini ada dua teks, kita ingin mengubah tulisan atau warna di STKIP Al-Maksum. Maka kita pilih dulu. Ya, milihnya jangan asal diklik aja ya, tapi di salah satu teksnya, di dalamnya. Nah, kalau saya klik di sini juga tidak bisa. Maka ngekliknya juga mesti di salah satu atau di dalam teksnya ini, hurufnya ini. Ya, nah, luar bisa. Ini juga tidak bisa. Ya, nah ini tidak bisa. Maka mesti ngekliknya di dalamnya. Nah, luar bisa. Ya, ini saya ubah dulu. Saya ubah ingin menjadi kuning, maka saya klik saja. Ya.
nih. Nih saya tambahkan sedikit, klik kiri, untuk mewarnai dalam tulisan, di dalam tulisan atau teks. Klik kanan untuk mewarnai luar teks atau garis teks. Ya, ini kita coba. Ini saya perbesar dulu, ini catatan. Nah, seandainya ini, ya kita tes dulu yang ini. Klik kiri dulu, maka mewarnai di dalam teks. Di dalam teks itu mana ini dia? Kuning. Jadi ketika saya klik kiri seperti ini, maka dia akan berubah. Nah, seperti ini. Nah, ketika saya klik kanan, maka akan mewarnai luar teks atau garisnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ini. Di sini. Nah, ini kan kuning semua. Kalau kita klik kanan, ya kita klik kanan. Nah, dia akan warnanya menjadi seperti yang kita klik tadi. Ya, dia langsung. Kalau dia pengguna Windows, ketika kita klik kanan, misalnya saya ubah lagi, misalnya menjadi ini warna ini, saya klik kanan, dia akan langsung. Ini kebetulan menggunakan Mac, jadi dia ada tambahan seperti ini. Oh sorry, ini tidak kita pilih, makanya dia tidak mau berubah. Nah, nampak ya hasil bedanya. Sekali lagi saya ubah, coba garisnya saya ubah menjadi hitam yang atas. Nah, garisnya menjadi hitam, ya. Begitu juga dengan teks yang lain. Ini saya ubah misalnya seperti ini, garisnya saya ubah menjadi kuning. Nah, ini kalau kita zoom, nah ini garisnya ini kuning, ini tidak begitu nampak. Saya ubah. Oh sorry, ini tidak saya klik, tidak saya pilih. Nah, ini nampak di warnanya, warna merah garisnya. Itu dia. Nah, itu adalah fungsi daripada teks yang ada di aplikasi ini. Ya, jadi kalau kamu mau mengubah fontnya, kembali lagi, tinggal klik aja. Kamu tinggal mau pilih teks yang mana. Teks yang ini bisa, tinggal disesuaikan teksnya digunakan untuk apa, ya. Saya seperti ini, saya ubah. Nah dia, nah ini bisa kamu gunakan seperti ini, ya. Jadi untuk font ini sebetulnya kamu bisa download, kamu bisa tambah, sehingga ada banyak sekali nanti pilihan-pilihan font yang bisa kamu gunakan di sini. Nah, kebetulan ini termasuk salah satu yang saya download. Ya, ini saya ubah dulu. Ini saya ubah. Misalnya ini saya ubah menjadi teks yang lain. Misalnya Suzuki. Misalnya saya ubah begini. Kemudian ini. Nah,
kemudian ada banyak lagi font yang lain yang bisa kamu download. Kamu bisa download di situs atau di website ini. Saya coba tunjukkan. Saya bisa di sini ya. Kamu bisa pilih di sini. Saya coba font. Nah ini, ya ini situsnya webkuliah.com. Kamu bisa klik di sini untuk fontnya. Nah di sini ada banyak sekali font yang bisa kamu download. Nah seperti ini juga, nah ini juga ada banyak sekali yang bisa kamu download. Dan kamu bisa download sebanyak 700 font. Nah, kamu tinggal klik saja di sini. Nanti kamu bisa download dan kamu upload. Sehingga ada banyak sekali font teks di desain-desain yang lebih cantik lagi daripada tulisannya. Daripada tulisan yang bawaannya. Oke. Nah, ini untuk teks. Ya. Ini untuk teks. Cukup untuk teks. Kemudian saya ingin membuat bentuk kotak seperti ini. Nah, untuk kotak seperti ini ya. Nah, tadi ada sedikit tambahan, saya lupa. Sorry. Nah, jadi ketika kamu ingin mengubah tadi misalnya warnanya seperti ini. Nah, kamu ingin mengosongkan atau tidak ada warnanya di dalam. Kalau kamu klik putih, sebetulnya ya bisa juga ya putih. Kalau kamu tidak ada menimpah tampilan atau foto atau gambar yang lain, seandainya ada nanti akan kelihatan. Ini saya contohkan dulu ya. Apa bedanya putih dengan yang ada di atas? Kalau saya klik, sama-sama tidak ada warnanya atau putih. Nah, sebetulnya ini adalah warnanya putih. Sedangkan yang ini kosong, artinya di sini dia tidak ada warnanya. Sedangkan ini warnanya putih, sama dengan yang lain, seperti ini. Ya, ini putih. Kalau yang ini dia kosong. Bagaimana cara melihatnya? Ini saya buat yang kedua. Saya buat yang kedua. Saya buat yang kedua. Saya kasih warna kuning. Kemudian ini saya timpahkan. Maka posisi sorry ini ya. Kebetulan yang belakangan posisi kuningnya di atas. Oke, saya ubah dulu ya. Ini saya kasih warna yang lain. Nah, ini. Nah, ketika saya timpa seperti ini, kuning berada di atas, merahnya di bawah. Ketika saya buat lagi, hijau misalnya. Saya pilih hijau tua seperti ini. Hijau tua posisinya ada di atas kuning dan ada juga di atas merah seperti ini. Artinya apa? Yang lama atau yang belakangan kita buat, atau yang barusan aja kita buat, posisinya akan berada di atas semua. Seperti ini, layarnya akan berada di atas. Maka bagaimana mengubahnya?
Seandainya saya mau hijaunya ini di bawah kuning. Nah, bagaimana membuat hijau ini tidak menimpa si kuning, ya? Kuning ini ada di atasnya gitu. Nah, caranya bagaimana? Kita klik kanan di hijau, kita pilih ini. Kemudian kita hanya bermain di dua sini. Kalau saya klik behind, artinya apa? Kalau saya klik ya, tadi kan saya pilih yang hijau. Artinya untuk memindahkan kuning ini di atas hijau, ada dua metode yang bisa kita gunakan. Kita perintahkan yang hijau untuk ada di bawah kuning. Jadi istilahnya kita bilang gini, hey hijau, kamu pindah ke belakang kuning, maka dia akan pindah. Maka posisi kuning akan di atas. Atau saya perintahkan si kuning, hey kuning, kamu posisinya ada di depan hijau. Nah, jadi perintahnya ada dua. Kita bisa perintahkan yang hijau untuk ke bawah, atau kita bisa perintahkan kuning untuk menimpahnya di atas. Bagaimana? Contoh, saya gunakan, ini kan posisinya hijau di atas. Maka kita perintahkan hijau ini untuk ke bawah. Maka kita klik kanan, kita pilih ini, kemudian kita pilih ini. Kemudian kita pilih behind. Jadi, hijau di belakang klik kuning. Maka hijau akan ada di kuning seperti ini. Nah, kalau kita lihat, nah seperti ini ya, hijau ada di belakang kuning. Lalu seandainya kita mau balikin gimana? Balikin hijau kembali lagi ke atas. Nah tadi kan hijau ada di atasnya gitu ya. Kali ini saya mau balikin lagi, hijau di depan kuning. Maka kita perintahkan si hijau, hei hijau, kamu pindah ya ke depan. Tadi kan kita ke belakang. Tadi kan posisi dia ditimpah sama si kuning, menimpahi kuning. Kali ini dia ditimpahi si kuning, ya. Maka kita ubah, hei hijau, pindah kamu ke depan. Ke depan siapa? Ke depan si kuning. Maka kamu klik kuningnya, klik kuning. Maka dia akan pindah. Nah, jadi hanya bermain dua. Ya, hanya bermain di sini saja logikanya, di depan dan di belakang, depan belakang depan belakang depan belakang. Terus ini juga saya ubah, misalnya kamu saya pindahkan ke depan kuning. Saya klik kuning, maka dia akan pindah. Nah, ini bermain logika, ya. Nah, ini yang ini tadi saya klik dulu yang putih. Nah, maka di dalamnya ini warnanya putih. Kuningnya ketimpah. Kalau kita klik ini, nah, jadi beda, ya. Kosong, warnanya kosong, tidak ada itu, kita pilih yang atas. Kalau yang ini putih, dalamnya putih, maka dia akan menimpah. Ya, itu sama juga atau dengan ini, layaknya sama juga, seperti ini. Hanya saja kebetulan di sini warnanya putih. Nah, jadi jangan kita anggap putih ini maksudnya dia di dalam kosong, warnanya tidak ada. Kalau tidak ada, mau kita hapus, maka yang kita pilih yang ini. Maka dia hanya garisnya saja. Garisnya saja ya. Maka kita lihat seperti ini. Nah, ini kan garisnya tadi ada di atas kuning, maka dia muncul seperti ini. Kalau saya letakkan di dekat hijau, garisnya ketutup hijau. Kenapa? Garis ini tidak di atas hijau, maka itu pindah. Ini garis, pindah kamu ya ke depan hijau, maka dia akan pindah. Nah, seperti ini. Ya, itulah logika untuk mengubah posisi-posisinya. Layarnya di mana. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini saya hapus teksnya. Ini saya hapus juga yang ini. Saya tinggalkan yang ini. Nah, saya ingin membuat sudutnya ini tidak lancip. Seperti ini, tidak runcing. Saya mau buat sudutnya tumpul. Ya. Saya bisa ubah di sini. Misalnya 10. Nah, maka dia akan mengubah. Ya. Kamu bisa juga ubah ukuran yang lain. Misalnya 0,5. Nah, ini kalau kita zoom, nah, ini sangat tipis sekali. Ini kalau saya klik lagi, ini saya buat 00. Nah, ini sudutnya lancip.
Jadi kalau saya mau buat sangat tipis sekali, kamu bisa ubah di sini 0, di bawah 1. Nah, ini kalau kita zoom akan nampak. Kalau tidak kita zoom, mungkin tidak begitu jelas. Tapi ketika kita zoom, dia akan tampak seperti ini. Nah, akan tampak. Nah, mungkin kalau 1 sedikit lebih jelas ya. Tapi kalau 0,5 tidak begitu jelas. Kemudian kamu ingin membuat tebal. Garisnya kamu ingin buat tebal. Kamu bisa pilih di sini. Kamu bisa pilih. Nah, seperti ini. Garisnya kamu bisa pilih. Kamu bisa ketik sesuai keinginan kamu. Tebalnya bagaimana. Ini dia. Nah, kemudian untuk seperti ini sudut. Nah, ini kamu tinggal pilih saja. Kamu mau buat berapa? Misalnya 8. Kamu klik 8. Oh, sorry. Nah, ini dia. Ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, kamu bisa ubah di sini. Untuk ketebalannya juga kamu bisa ubah di sini. Nah, sama seperti ini. Nah, garisnya. Nah, kamu bisa ubah begini. Dan untuk membesarkannya juga sama, kamu bisa ubah seperti ini. Ya, untuk ukurannya kamu bisa ubah. Nah, itulah basic daripada menggunakan aplikasi ini. Nah, ketika kita ingin menyimpan, kita bisa klik file, kemudian jangan yang save ya. Kalau kita save nanti dia akan seperti menyimpan file yang masih Corelnya saja. Saya mau ingin mengubah ke JPG. Bagaimana mengubahnya? Nih. Ya. Saya ulangi. Saya pilih file. Kemudian saya pilih ini ya, export. Ini. Kemudian saya klik. Kemudian saya pilih nah di sini. Pilih yang JPG. Nah, kemudian saya letakkan di mana? Misalnya saya letakkan di desktop. Ya, ini JPG. Kemudian saya ekspor. Nah, di sini kita pilih yang ini dia, RGB. Oh, ini belum kita klik ya. Jadi kita ulangi lagi. Saya klik, saya mau mengubah ini. Saya menyimpan. Saya klik, ekspor. Kemudian saya ubah ke JPG. Nah, JPG, ya ini dia JPG. Ya, saya ubah namanya misalnya ya sesuai yang pertama kali kita buat tadi namanya ya, desain logo. Kemudian kita ekspor. Kemudian kita pilih ini dia RGB, kemudian kita oke kan. Coba kita tes dulu, kita cek. Ini dia. Nah, ini dia ya. Ini file yang sudah kita simpan tadi dalam bentuk JPG. Nah, jadi begitulah cara menyimpannya. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya akan saya tambah lagi ya untuk tools yang lain. Nah, di sini ada banyak. Nah, ini bisa kamu coba-coba saja dulu sebelum saya menjelaskan. Ya, di sini juga ada banyak. Nah, ini boleh dites. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan tanya nanti di Google Class akan saya upload. Atau ketika pertemuan tatap muka di kelas, silahkan ditanyakan. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.